Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan bersamai di tempat yang sangat penuh barakah ini dengan tujuan menyaksikan secara saksama pelepasan calon jemaah umrah PT Jenewa Rabbani Wisata grup 19 Januari 2026. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan dan tetap tercurahkan kepada sang pemilik pribadi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pengantar yang kami hormati, ahlan wa sahlan bi hudurikum jami'an fi hadhil makanil mubarak. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh calon tamu Allah, tamu Rasulullah, pecinta Baitullah dan juga perindu tanah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan terima kasih telah memilih PT An-Nur Ma'arif sebagai sarana Anda berhaji dan berumrah
menuju Baitullah lebih aman, nyaman, terarah dan mengesankan. Ayo ke Baitullah bersama Anil Travel. Ibadah merupakan kebutuhan yang tidak mesti ditunda. Kalau ada yang pasti, mengapa mesti menunggu? Reservasi sekarang dan tentukan sendiri jadwal keberangkatan Anda. Perjalanan terjadwal, lebih terarah dan mengesankan, insya Allah serta lebih amanah. Umrah hemat dengan pelayanan kelas atas, ibadah nyaman, pelayanan memuaskan, dan insya Allah syariahnya akan tetap dinomorsatukan. Baik Bapak Ibu, para jemaah sekalian, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada subuh menjelang pagi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita menyimak dengan saksama sambutan hangat oleh Direktur PPN Nur Ma'arif yang insya Allah diwakili oleh tim pimpinan PPN Nur Ma'arif dalam ini Al-Ustaz Haji Rahmat Salim Haisib. Kepada Jurunda Al-An Falyatafaddal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidin dan Rempang yang sempat hadir, yang sama-sama kita banggakan Ibu Direktris PT An-Nur Ma'arif yang sempat membersamai, Bapak-bapak dan ibu-ibu, calon tamu Allah dan Rasulullah, segenap tim An-Nur yang sempat hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan dan melaporkan bahwa seyogyanya Bapak Pimpinan PT An-Nur Ma'arif sedianya datang dan bergabung, namun beliau sementara ini berada di Mesir, Kairo, Mesir, sehingga beliau menitipkan salam hangat untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi ucapan terima kasih dari beliau karena telah memilih An-Nur dan DRW sebagai sarana Bapak dan Ibu untuk berumrah. Jadi perlu kami sampaikan tadi, jadi ini adalah edisi yang ke-11. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah bahwa ini adalah edisi ke-11 senantiasa terselenggaranya Umrah Akbar, dan total jamaah yang akan kita berangkatkan untuk edisi 19 Januari ini sebanyak 317 jamaah. Jadi perlu juga kami sampaikan dan informasikan bahwa untuk bulan ini kita ada 2 pemberangkatan besar di samping pemberangkatan sebelumnya. Jadi ada 19 Januari dengan total jamaah 317 orang, dan insya Allah tanggal 26 Januari itu akan ada Umrah Akbar dengan jumlah jamaah lebih besar dari ini, yaitu 433 jamaah. Kalau berangkat sekarang 317 jamaah, maka untuk 26 Januari itu ada 433 jamaah. Jadi lebih dari pagi. Nah, tadi perlu kami informasikan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa kami sering mengistilahkan bahwa perjalanan Umrah Akbar ini seperti umrah rasa haji. Jadi umrah rasa haji. Kenapa? Untuk pemberangkatan ini kita akan ada ketua kloter. Setiap bus itu ada mutawifnya. Jadi insya Allah
Pemberangkatan ini kami setting seperti orang ketika jemaah haji diberangkatkan. Jadi sengaja kami berangkatkan sedari dini dari Sutra, karena nanti malam itu jamaah ini akan bermalam di asrama haji Sudiang. Jadi ERD penat dini asrama haji Sudiang. Bagaimana jamaah haji reguler itu ketika akan berangkat, insya Allah sebentar kita akan merasakan. Jadi kita akan berangkat dari Sudiang ini, insya Allah nanti istirahatnya di asrama haji Sudiang. Kapan berangkat? Insya Allah kita akan terbang ke Jeddah itu besok pagi. Besok pagi jam 9.40 pagi. Insya Allah kita akan take off dari Makassar langsung Jeddah. Jadi dia lepak-lepak pesawat. Jadi kita berangkat pagi, insya Allah sampai di Jeddah itu pukul 16.40 sore. Jadi ele isale dipandang hari ini tolak di Jeddah. Nah insya Allah ketika tiba di Jeddah itu teman-teman itu sudah siap dan standby. Jadi perlu kami informasikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian bahwa jadi upaya-upaya yang dilakukan saat ini, alhamdulillah, karena kami punya tim yang solid. Insya Allah slogan kami adalah kalau kita mampu mengurus jumlah yang banyak, insya Allah kami akan buktikan bahwa dalam jumlah jamaah yang banyak seperti ini, insya Allah sumber daya kami sudah siap Bapak. Jadi oleh karena itu, kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kantor yang sudah sudi membersamai, memberikan arahan, dan insya Allah akan melepaskan jamaah kami secara langsung nanti pada saatnya. Dan perlu juga kami informasikan Pak bahwa untuk edisi 19 Januari ini adalah umrah akbar perdana di bawah naungan Kementerian Haji. Kalau yang lalu-lalu itu di bawah Kementerian Agama. Jadi untuk pemberangkatan kali ini adalah pemberangkatan perdana umrah akbar selama berada di Kementerian Haji dan Umrah. Oleh karena itu besar harapan kami kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk senantiasa menjadi mitra dan partner, berikan kami arahan Pak, berikan kami sokongan, berikan kami ide-ide yang terbangun berkaitan dengan upaya kami untuk senantiasa menjadi pelayan kami kepada Allah. Jadi usia perjalanan kami Pak sudah seperempat abad. 2 bulan ini matang. Jadi usia perjalanan level ini Bapak dan Ibu Anwar ini pada khususnya itu sudah memasuki usia 25 tahun. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih banyak atas kepercayaan kita semua. Terima kasih banyak atas pilihan tak. Dan insya Allah apa yang kita pilih saat ini insya Allah adalah pilihan yang tepat. Kami berusaha menghadirkan pelayanan, kami berusaha memberikan kesan yang baik. Maka ceritakanlah yang baik-baik itu kepada keluarga dan doakan kami, doakan orang-orang kami, doakan pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah doakan juga keluarga-keluarga. Dan ingat, ketika Bapak dan Ibu nanti di sana, doakan keluarga dan doakan pula semoga di masa-masa yang akan datang mereka lain akan menggantikan Bapak dan Ibu untuk berangkat menjadi tamu Allah. Dan yang paling penting, share sebanyak-banyaknya. Yang punya sosial media, yang punya Facebook, ya, yang punya Facebook, yang punya Instagram, sampaikan ke keluarga, share sebanyak-banyaknya, ya, bagikan kegiatan-kegiatannya, sampaikan kepada mereka bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang di Madinah dan di Kota Mekah, insya Allah semua akan kita upload di sosial media yang An-Nur. Jadi kalau ada Facebook, silakan kita buka An-Nur Ma'arif Media. An-Nur Ma'arif Media. Lihat di situ kegiatan-kegiatan tak, insya Allah silakan kita bagi sebanyak-banyaknya, dan insya Allah akan menjadi sarana untuk memberikan informasi-informasi yang baik. Tentu yang terakhir kami ingin sampaikan
doakan kami agar amanah ini bisa kami lakukan, agar amanah ini bisa kami tunaikan, dan insya Allah kami akan membayar kepercayaan ini dengan pelayanan dan fasilitas yang telah kami siapkan. Oleh karena itu kami bermohon dan berharap kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh untuk memberikan arahan dan melepaskan jemaah kami secara resmi. Oleh karena itu, sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita menyimak dengan seksama. Kami memohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dalam hal ini Haji Syahirin SAG MA, untuk memberikan sambutan hangat, wejangan, dan insya Allah nantinya jamaah kami dilepas secara resmi. Kepada Bapak Kepala Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Sidin Merapa, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para calon jemaah umrah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita secara bersama-sama dan tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan kegiatan perjalanan ibadah umrah untuk berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan perjalanan kita ini diberikan ridha Muhammad dan diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmatan lil alamin. Hadirin para calon jemaah umrah yang selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu yang kami hormati Direktur PT Dua Mari, bisa hormati para pembina, para kru yang ada dan serta hadir, yaitu PT Anur dan JRW. Ya. Mudah-mudahan pemberangkatan ini adalah pemberangkatan akbar yang pertama kami buka selaku penanggung jawab dalam hal ini dari Kementerian Haji dan Umrah. Yang saya hormati dan lebih khusus kepada calon jemaah umrah. Ya, calon jemaah umrah, mudah-mudahan keberangkatan ibu-ibu, bapak-bapak mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengantar atau pengunjung, mudah-mudahan karena mengantar keluarganya, karena mengantar suaminya, istrinya, anaknya, dan bahkan orang tuanya, menjadikan Anda juga sebagai dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke Baitullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa pemberangkatan umrah, pemberangkatan haji itu didasari dengan undang-undang. Ya, jadi aturan untuk pemberangkatan umrah maupun haji dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kenapa dirubah? Untuk bagaimana meningkatkan pelayanan untuk ibadah umrah dan ibadah haji. Dan alhamdulillah tahun 2025 ini
kemarin itu sudah dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020. Itu khusus untuk pemberangkatan haji dan umrah. Yang kedua, pemberangkatan umrah itu harus kita berpedoman kepada 5 prinsip, yaitu 5 pasti. Nomor 1, harus memastikan bahwa travelnya mempunyai izin resmi. Alhamdulillah, untuk PT Anwar Ma'arif dengan JRW sudah mengantongi izin resmi untuk pemberangkatan umrah maupun haji plus itu satu. Yang kedua, harus kita pastikan jadwalnya, ya, jadwalnya, bahwa jadwalnya ini diberangkatkan tanggal 19, kembali tanggal 30, ya, sekitar tanggal 30 Januari, berarti sekitar 12 hari selama dalam perjalanan. Yang ketiga, harus kita pastikan terbangnya. Jadi ini penerbangan pakai pesawat. Ya, jadi penerbangannya harus pasti. Kepastiannya apa? Bahwa dia menggunakan pesawat layar. Kenapa? Karena banyak travel, banyak pemberangkatan umrah, pada saat dia memberikan brosur, dia menjanjikan bahwa kita pakai pesawat Garuda. Padahal setelah berangkat pakai pesawat layar. Itu tidak pasti. Berarti ada manipulasi, seakan-akan bagaimana caranya jemaah haji bisa tertarik. Yang keempat, harus memastikan hotelnya. Dipastikan hotelnya, bahwa kalau di Madinah ayam, ya, ayam. Kalau di Madinah ini saya lihat, wah, ayam dari Plaza, Allah, luar biasa. Hotel yang paling besar dan berbintang di Madinah. Kenapa? Karena tahun lalu kebetulan juga kami bertugas di Madinah kurang lebih 2 bulan, ya kurang 2 hari 3 bulan. Saya bertugas di Madinah untuk panitia pemberangkatan haji. Jadi saya tahu bahwa di Madinah ini, di masjid itu, hotel itu tidak jauh hotel dari masjid. Dia masuk dalam lingkaran Al-Qadasiyah. Paling lama, paling jaraknya itu paling tinggi 100 meter dari masjid. Jadi dekat. Terus yang terakhir, 5 pasti harus memastikan pasti visanya. Banyak orang berangkat umrah, banyak orang berangkat haji, tidak jadi berangkat umrah, tidak jadi berangkat haji. Kenapa? Karena tidak ada luar visanya. Namun perlu kita aja, makanya OTLE, ini ke pesawat makanya penerbangan jadwal dan sebagainya. Tetapi tidak ada keluar visanya, maka tidak akan juga berangkat. Dan untuk tahun ini paling super ketat, khususnya di haji. Jangan sampai ada orang pergi umrah terus tinggal di Mekah, tinggal di Madinah untuk menunggu pelaksanaan haji, maka akan dikenakan denda, ditangkap, dipulangkan ke daerahnya. Kenapa? Karena ini super ketat nanti. Mungkin sekitar 5 hari atau 10 hari setelah Lebaran itu sudah tidak ada pemberangkatan umrah, sudah ditutup semua bandara. Dan untuk tahun ini, kalau orang masuk di Jeddah, orang masuk di Madinah nanti, setelah mendekat untuk pemberangkatan haji, tidak akan bisa masuk kalau tidak menggunakan visa haji. Jadi kalau ada keluarganya yang mau berangkat haji tidak melalui dengan pemberangkatan resmi, ya maka akan dikenakan sanksi. Ketika masuk di Jeddah, di Bangkok, visanya bisa siaran, maka akan dipulangkan ke tanah air. Tapi yang menjadi masalah, kita malu di kampung tak, maka itu kilo Mekah, silo dalam ke bandara, sampai polisi lebih kampung diterima lepak untuk di Jakarta lepak. Jangan seperti itu. Hadirin sidang jemaah umrah yang sama dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi umrah itu adalah ibadah yang mulia. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Berarti pemberangkatan ibu-ibu ini adalah sebagai anugerah. Sebagai anugerah. Jangan pemberangkatan umrah kita ini hanya dijadikan formalitas, tapi harus apa? Harus kita merenungkan diri kita. Ini adalah perenungan diri, mensucikan diri, supaya bagaimana? Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan kita melaksanakan dengan cara niat ikhlas untuk semata-mata karena Allah. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu pergi umrah hanya mau selfie, saya di Madinah Kes, saya di Jabal Rahmah, saya di penjualan di Madinah ya Quran ya. Saya di Bos Ali. Jangan. Kenapa? Karena ibadah kita ini untuk mendapatkan umrah mabrur. Jangan sampai Anda nanti tiba di Madinah baru turun di bus langsung mencari Pak Ustaz Rahmat mana hotelnya? Bos Ali, langsung mau mencari, kami lagi coba di Belaku, kami lagi Cila dan sebagainya. Jangan. Kalau kita di Madinah, pada saat kita tiba di Madinah, masing-masing semua kubur dan peralatan di masjid, maka kita langsung bergegas masuk di Naudah untuk berdoa. Kenapa? Karena di Madinah itu di dalam masjid Naudah terdapat makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita beribadah di Madinah, budayanya ada kilo jolo mak pelancar dari kode atau kudu mak berisalan atau kudu nikah. Ya, contohnya pertama di kolara tahu tentu apa tu mak berisalan lagi, napa yuli kita mah. Jika kita tahu kolara tahu dia nak berisalan dia kemudian kita. Jadi maksudnya istilahnya ketika kita di Madinah bergegas untuk kita masuk di Masjid Naudah, sholat, berdoa, berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di Madinah ini saya banding-bandingkan Ustaz, kalau menurut saya lebih suka di Madinah daripada di Mekah. Walaupun di Mekah kalau kita mau hitung pahalanya hampir 10.000, ya, tapi di Madinah itu ada. Kenapa? Karena kita dekat dengan masjid. Keluar dari hotel, turun dari hotel, langsung pintu pagar masjid. Kalau di Mekah mungkin agak jauh. Dan di Madinah itu aman-aman. Dan paling banyak tempat syarah adalah di Madinah. Paling banyak di Madinah. Ya, dibanding dengan di kota Mekah. Makanya ini perjalanan untuk PT Anur Ma'arif ini dengan JRW, saya lihat tadi kita baca jadwalnya, alhamdulillah penerbangannya langsung ke Jeddah ke Madinah ke Mekah. Berarti hampir sama dengan perjalanan ibadah haji. Benar tadi yang dikatakan Ustaz Rahmat bahwa perjalanan umrah untuk PT Anur Ma'arif dengan JRW ini adalah perjalanan umrah rasa haji. Karena rangkaian ibadahnya hampir sama dengan rangkaian pemberangkatan jemaah haji reguler. Bapak-bapak dan ibu-ibu para calon jemaah umrah yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian barangkali yang saya sampaikan, dan marilah saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah melepaskan calon jemaah umrah PT Anur Ma'arif dan JRW sebanyak 190 orang ini saya lepas secara resmi dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengerahkan kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekanjaki rantang menyawata pamilu juga, baik Bapak Ibu silakan kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah doa ini kembali diantarkan oleh guru kita Haji Rahmat Salim Kaisis. Dengan hormat silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana wa la tu'assirna. Allahumma yassir lana wa la tu'assirna. Allahumma yassir lana wa la tu'assirna. Allahumma farrij lana humumana wa ghumumana واستر عيوبنا وآمن عوراتنا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم احسن أيامنا وجمل أخلاقنا وزين سلوكنا واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اجعلنا عمرة مبرورة. اللهم اجعلنا عمرة مبرورة ودعوتنا دعوة مقبولة وتجارتنا تجارة لن تبورا وسعينا سعيا مشكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين على كل نية صالحة ببركة سورة الفاتحة. شيخ لله الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya kita foto bersama dulu sebelum berangkat. Ayah ada seliwan warna pada mata ini jumlah Pak. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil bad ya Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله يا لله يا الله. Tidak pernah coba syuting dari bawah ke atas, lebih epic. Tangan. Tujuh.